Halo semua, selamat datang di kelas online pengauditan 3. Hari ini saya akan membahas kasus modul 5 yang kemarin menjadi tugas kalian. Oke, mari kita lihat kasusnya secara singkat. Jadi untuk modul 5 ini ada dua macam, yaitu sewa dibayar di muka dan juga asuransi dibayar di muka. Untuk sewa dibayar di muka ada dua kasus yang saya berikan, yaitu sewa dengan PT Betawi Land yang nilainya 30 juta. Sedangkan yang kedua, sewa ruko kepada Bapak Haryo yang nilainya 20 juta. Dalam hal ini, clue-nya adalah mereka, Bapak Haryo dan juga PT Betawi Land belum menjurnal PPH dan PPN. Ya. Jadi klien belum menjurnalnya. Sedangkan di sini pertanyaannya adalah membuat jurnal umum yang dilakukan oleh perusahaan yang salah, dan juga saya meminta untuk membuat jurnal umum yang benar. Setelah itu, kita membuat jurnal penyesuaiannya. Oke, mari kita langsung lihat jawabannya. Oke, ini adalah lead schedule. Ini ada di buku 2 kalian, cuman buku 2 kalian ada di WM, jadi tidak bisa saya ambil. Oke, jadi di sini saya sudah membuat dalam bentuk Excel. Oke, jadi ini adalah jawaban dari kasus 1 ABC. Oke, mari kita lihat yang 1A dulu. Untuk 1A, ini adalah jurnal perusahaan yang salah. Jadi mereka tidak memperhitungkan, bisa dilihat di sini, debit kreditnya hanya sewa dibayar di muka dan pada kas. Mereka tidak menjurnal PPN dan PPH 4 ayat 2. Sedangkan untuk yang B, jurnal yang benar adalah seperti ini. Seharusnya inilah yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika menjurnal pertama kali. Sewa dibayar di muka, pada kas, kalian untuk PT Sugus mendapatkan PPN masukan dan juga timbul utang PPH 4 ayat 2 karena kita PT Sugus adalah pihak yang memotong, sehingga nanti PT Sugus ya, ini jadi ceritanya PT Sugus pihak yang memotong, sehingga dia nanti ada kewajiban untuk setor ke pemerintah, setor pajak ke pemerintah. Oleh karena itu timbullah yang namanya hutang ya, seperti itu. Nah, kalau di sisi PT Betawi ini sebagai piutangnya mereka. Oke, mari kita lihat lagi. Jadi jawaban untuk jurnal umum yang benar adalah seperti ini. Sewa dibayar di muka, PPN masukkan, tarifnya 10% dari DPP-nya, tentu saja DPP-nya adalah sewa dibayar di muka. Lalu utang PPH 4 ayat 2 juga tarifnya 10% karena untuk tanah dan bangunan 10% dari DPP-nya, yaitu 30 juta ini dari kontraknya. Oke, itu adalah jurnal umum yang benar. Sedangkan untuk yang C, ini adalah bagaimana jurnal penyesuaiannya. Jadi, kalian bisa lihat dari kasus 1A dan kasus 1B, dua ini adalah jurnal umum yang salah dan jurnal umum yang benar. Sehingga bisa dibilang jurnal penyesuaiannya adalah melihat dari dua jurnal yang ini. Nah, perbedaannya hanya ada pada di sini, PPN masukan dan utang PPH 4 ayat 2. Sehingga kalian bisa langsung menjurnalnya seperti ini. Jurnal penyesuaiannya adalah PPN masukan di debit pada utang PPH 4 ayat 2, nilainya 3 juta. Ini adalah jawabannya. Untuk kasus 2 sama persis dengan kasus 1, hanya nominalnya saja yang berubah. Kalau tadi 30 juta, di sini 20 juta. Ya, sama, jurnal umum yang salah, tidak ada PPN sama PPH-nya. Jurnal umum yang benar, ada PPN dan PPH-nya. Lalu, jurnal penyesuaiannya sama, hanya angkanya aja yang berbeda. Itu adalah kasus 1 dan 2. Lalu, berikutnya, kita ke kasus 3. Oke, di sini, ini adalah bisa dibilang buku besar daripada sewa dibayar di muka. Jadi di sini bisa terlihat, di sini ada saldo awal yang nilainya 20 juta. Ini adalah kontrak yang sebelumnya. Sedangkan yang di sini muncullah debit dua kontrak, yaitu kontrak baru. Ini PT Betawi kan adalah kontrak perpanjangan. Sedangkan untuk Bapak Haryo adalah kontrak baru. Jadi pada saat kalian mengaudit, kalian harus meminta kontrak yang sebelumnya dan juga kontrak perpanjangan serta kontrak yang baru. Ini akan menjadi bukti audit kalian, di fotokopi dan di arsip. Nah, lalu kreditnya adalah bisa dilihat di sini. Kreditnya
hanya ada sewa dibayar di muka di kredit untuk 20 juta untuk kontrak yang lama. Sedangkan selama perjalanan 31 Desember tidak ada pembebanan sama sekali. Seharusnya di sini setiap bulannya itu ada pembebanan. Contoh misalnya ini, kontrak perpanjangan, dia beli kontrak, dia memperpanjang kontrak 1 November. Nah, jadi seharusnya di sini ada 30 November 2018. Ya, yang ini adalah beban sewa ruko Betawi Land. Nah, harusnya seperti ini. Dan nilainya adalah 1 bulan dari 30 juta ini. Harusnya seperti ini. Di bulan 12-nya juga sama seperti itu. Nah, ini saya bagi 12. Seharusnya seperti ini. Dan juga untuk Bapak Haryo juga sama karena dia belinya di 1 Desember. Jadi akhir Desember, ini 31 Desember. Dia seharusnya menjurnal juga seperti ini. Beban sewa Bapak Haryo nilainya 20 juta dibagi 12. Seharusnya seperti ini. Sehingga saldo akhirnya seharusnya adalah ini debit, ya, ini debit ditambah debit dikurangi ini, ini saldo akhirnya adalah saldo awal ditambah debit dikurangi kredit. Ya, saya zoom aja. Nah, harusnya hasil akhirnya ini, seharusnya. Nah, mari kita lihat sekarang. Nah, sebelumnya, jadi tadi sebelumnya seperti ini ya. Sebelumnya tidak ada apa-apa, langsung saldo akhirnya 50 juta. Oke, saya kembali ke hit schedule. Oke, mari kita lihat kasus ketiga. Karena tidak ada pembebanan sama sekali, sehingga kita harus membuat jurnal penyesuaian atas beban sewa PT Betawi Land. Yang nilainya tadi adalah 2 bulan. Ya, ini 5 juta. Dapat dari mana? Dari sini. 30 juta dibagi 12, ya, dikali 2 bulan sewa. Jadi ini adalah beban sewa selama 2 bulan yang harus dicatat, diakui. Karena perusahaan sudah mendapatkan manfaat sewanya. Lalu yang B, ini adalah untuk yang Bapak Haryo, di mana sewanya karena baru dibuat bulan Desember, sehingga perusahaan baru menikmati masa sewanya 1 bulan, sehingga kita harus mengakui beban sewa di debit ini dan mengurangi sewa dibayar di muka selama sebanyak 1 bulan. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah penjelasan daripada kasus 3. Jadi seharusnya nilai daripada sewa dibayar di muka harusnya adalah ini, 43 juta. Saya lanjut ke kasus 4. Oke. Kasus 4 ini mudah. Ini sama seperti tadi. Jadi di sini kalian bisa lihat kreditnya tidak ada pembebanan sama sekali. Asuransi dibayar di muka hanya berkurang atas kontrak yang lama. Nah, hanya atas kontrak yang lama. Sedangkan semua ini adalah kontrak baru. Kontrak baru semua. Nah, dan nilainya ini kontrak baru adalah 30 juta. Ya. Sehingga saldo akhir 30 juta. Seharusnya setiap bulannya itu ada pembebanan. Ya. Jadi misalnya ini 1 April. Jadi seharusnya nanti 30 April ada beban selama 1 bulannya dari 15 juta. Mari kita lihat jawabannya. Oke, jadi ini karena mereka belum membebankan sama sekali, sehingga simple, jurnal penyesuaiannya hanya tinggal seperti ini. Beban pada asuransi dibayar di muka. Beban pada asuransi dibayar di muka, beban pada asuransi dibayar di muka, beban pada asuransi dibayar di muka. Di sini nilainya bervariasi, tergantung dari nilai kontraknya dan berapa bulan asuransi itu sudah terpakai, ya, seperti itu ya. Jadi 15 juta bagi 12 kali 9 bulan karena dia dari 1 April. Jadi ada 9 bulan. Ya, sama seperti ini. Oke. Seperti itu. Jadi ini adalah jawaban daripada kasus modul 5. Lalu setelah kalian membuat jurnal-jurnal penyesuaian ini, nah, kalian jangan lupa diupdate ini ya, parenya. Nah, ya, jangan lupa ini ditulis, dibuat oleh siapa, tanggal berapa, lalu parenya diupdate. Ya. Semua yang berkaitan dengan sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Ya, dilihat di jurnal-jurnal penyesuaian di bawah, apakah ada yang debit, apakah ada yang kredit, dimasukkan satu persatu. Dan hasilnya, akhirnya, total beban dibayar di muka adalah 54 juta. Ini adalah
untuk yang kasus 1 sampai 4. Lalu di buku 2 kalian ada juga modul yang seperti ini. Kertas kerja ya, dibuat oleh siapa? Misalnya tanggal 27 Maret 2020. Oke. Ini adalah kertas kerja untuk melihat berapa banyak pembebanan yang seharusnya dilakukan pada asuransi dibayar di muka. Oke, asuransi dibayar di muka tadi ada 4 polis ini, 4 polis, dan di sini ada periodenya, sehingga beban asuransi sampai dengan 31 Desember, berarti bisa langsung aja di sini preminya ini saya bagi 12 kali 9 karena 9 bulan. Ya, ini juga sama kali 9 bulan. Kalau yang ini kali 7 bulan, lalu yang ini dikali 6 bulan. Oke, jadi ini adalah beban asuransi yang seharusnya dibuat oleh perusahaan. Ini untuk catatan saja. Untuk apa ini? Jadi ini kalau dijumlah semua, didapatlah nilai pembebanan sebesar total beban 19.300. Ini total beban di sini itu harus sama dengan total beban asuransi di laba rugi. Nah, ini adalah cara mencocokkannya. Sehingga kenapa perlu adanya supporting schedule ini? Karena kita ingin mencocokkan 19.300 yang di sini atas perhitungan kita apakah sudah sesuai dengan pencatatan yang dibuat oleh perusahaan di laba ruginya, laporan laba rugi. Seharusnya sama. Seperti itu. Inilah fungsi daripada schedule ini. Sewa dibayar di muka juga sama. Ini ada PPN masukan untuk kita memastikan saja. Ini kali 10%. Lalu ini juga kali 10%. Ini juga sama. Nah, premi bulanannya tinggal kita bagi aja dari nilai sewa. Ini juga sama, kita bagi aja dari nilai sewa. Nah, pembebanannya karena ini periodenya 1 November berarti dia sudah merasakan manfaat 2 bulan. Berarti saya kali 2. Sedangkan yang ini dia baru beli 1 Desember berarti hanya 1 bulan. Nah, seperti itu. Ini kalau saya zoom nanti juga sama. Ini seharusnya total beban ini sama dengan beban sewa di laba rugi. Begitulah selesai dari modul 5. Oke, semoga bermanfaat dan kalian memahami daripada pengerjaan kertas kerja audit kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.